Untuk kedua kalinya, pembebasan terakhir umat Allah. Pasal 11 Kitab Yesaya memberikan gambaran besar tentang rencana keselamatan Allah. Dalam pasal ini, kita melihat perjalanan Injil secara lengkap, mulai dari kedatangan Kristus yang pertama, pekerjaannya menyelamatkan manusia, sampai pembebasan terakhir umat Tuhan dan kebinasaan orang fasik. Nubuatan itu dimulai dengan janji tentang seorang tunas dari tunggul Isai. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Ia datang dengan Roh Tuhan, penuh hikmat pengertian, nasihat dan kuasa. Ia tidak menghakimi dengan pandangan luar, tetapi dengan keadilan dan kebenaran. Bagian awal nubuatan ini digenapi saat Yesus datang pertama kali. Bagian akhirnya menunjukkan kedatangannya yang kedua kali sebagai Raja yang menang. Jadi, Yesaya 11 mencakup seluruh hari keselamatan. Kemudian ada janji besar. Tuhan akan mengangkat tangannya untuk kedua kalinya guna menebus sisa umatnya. Pertama kali Tuhan mengulurkan tangannya adalah pada zaman Musa, ketika ia membebaskan Israel dari Mesir. Tetapi generasi itu banyak yang tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan. Kali kedua akan berbeda. Kali ini pembebasan itu akan lengkap dan kekal. Kristus disebut sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Artinya, ia menjadi pusat pengumpulan umat Allah dari seluruh dunia. Tuhan sedang memanggil umatnya dari segala bangsa. Pada akhirnya, mereka akan dikumpulkan dari keempat penjuru bumi. Ini adalah pembebasan terakhir, pembebasan yang sempurna. Ada satu hal penting yang sering kita lupakan. Pembebasan Israel dari Mesir tidak dimulai pada hari mereka keluar dari negeri itu. Pembebasan itu dimulai ketika Musa datang dan memberitakan janji Allah. Setiap tulah di Mesir, setiap pernyataan kuasa Tuhan adalah bagian dari proses pembebasan itu. Demikian juga dengan pembebasan terakhir. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya untuk kedua kalinya, pekerjaan itu dimulai sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu dimulai saat Injil diberitakan dengan kuasa. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah waktu perkenanan. Pekerjaan membebaskan umat Allah dari dosa sekarang ini adalah bagian dari pembebasan terakhir itu. Ketika Kristus datang kembali, ia mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasa yang akan membangkitkan dan mengubah tubuh kita adalah kuasa yang sama yang sekarang membebaskan kita dari kuasa dosa. Itu adalah kuasa kebangkitan. Itulah kuasa Injil. Seperti tertulis dalam surat Roma 1 ayat 16, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jika kita ingin mengetahui sebesar apa kuasa itu, lihatlah pembebasan Israel dari Mesir dan terbelahnya Laut Merah. Itu bukan sekedar cerita sejarah. Itu adalah gambaran nyata kuasa Allah yang bekerja untuk menyelamatkan. Kuasa yang membelah Laut Merah adalah kuasa yang sama yang mengampuni dosa, mengalahkan kebiasaan yang mengikat, mengubah hati, menyediakan kemenangan atas pencobaan, dan kelak membangkitkan orang mati. Pembebasan dari dosa sekarang ini adalah jaminan pembebasan terakhir nanti. Allah yang memulai pembebasan akan menyelesaikannya. Ia telah mengulurkan tangannya. Ia sedang bekerja sekarang. Dan ketika pekerjaan itu selesai, pembebasan akan menjadi sempurna dan kekal. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 18 oleh E.J. Wagoner.